Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPK Dalcap angkatan kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Asfiah, sarjana agama. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN Buto 1, Desa Butoh, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan kali ini, Rabu 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPK Dalcap angkatan 2 tahun 2022 dengan mengambil tema materi kelas 3 tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran dari dosen penguji agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Guru. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, yes. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walil mu'minina amin. Bagaimana tadi siapa yang belum mandi? Ada yang belum mandi? Mandi semua. Sikat gigi. Ayo sikat gigi. Loh, enggak sikat gigi? Sikat gigi. Semuanya sikat gigi? Kalau enggak sikat gigi, bagaimana? Kuning. Selain kuning? Sakit gigi, bau. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita. Kalau enggak sikat gigi nanti terkena kuman. Akhirnya giginya berlubang. Sekarang kita absen dulu. Ahmad Nur Faiz. Alamsyah, Bilqis Cahya Afika, iya, Karisha Nur Isnaini, Kaila Dwi Nurfa Safira, Lisani Yubayina Nafi'ah, Muhammad David Angga, Muhammad Raihan Subakti, terus Nur Aulia Nafisa, Rafael Ardianto Pangestu. Enggak masuk. Kenapa enggak masuk? Sakit. Ya, kita doakan semoga teman kita yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Safina Nur Afidah, Sofi Talita Putri, Soni Sutrisna, Bagas Gilang Saputra, sebagai rasa nasionalis kita,
kepada negara kita. Mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hati makmur sentosa. Kita bintang satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Pelajaran minggu lalu tentang ibadah sholat. Sholat sehari semalam berapa kali? Kamu sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali atau 5 waktu. Yang pertama sholat apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, 5 waktu. Sekarang kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa yang tahu jumlah Rasul berapa? Pinter, 25. Semua Nabi atau Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Sekarang tapi yang kita bahas hari ini adalah Nabi Yusuf. Ayo kita nyanyi lagu 25 Nabi. 1, 2, 3. Adam, Idris, Lut, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa dan Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Yahya, Isa, Muhammad Rasulullah. Itulah 25 nabi yang wajib kita ketahui. Materi kita hari ini adalah pembelajaran 6 kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Tetapi yang kita bahas pada hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, setelah mendengar penjelasan dari guru beserta didik mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, setelah membaca buku materi pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan sikap pemaaf sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca dan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan keteladanan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah membaca dan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menguraikan hikmah kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah membaca dan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menceritakan keteladanan kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keenam, setelah membaca dan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menceritakan kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam. Materi hari ini adalah pengertian keteladanan. Apa toh yang disebut dengan keteladanan? Yaitu segala sesuatu yang terkait dengan perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat ditiru atau diteladani oleh orang lain. Perilaku yang baik yang kita teladani. Apa toh teladani itu? Adalah contoh perilaku yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yusuf lahir di Palestina. Dia adalah putra ketujuh dari 12 bersaudara. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihissalam dengan istrinya yang bernama siapa? Rahel. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai adik kandung yang bernama
Bunyamin, dan 10 saudara lain ibu. Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, yaitu Allah memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu yang berupa tafsir mimpi. Tafsir mimpi itu dapat menjelaskan mimpi yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Shadaqallahul 'azim. Itu Quran surat Yusuf ayat 6, yang artinya, dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Sungguh Tuhanmu mengetahui, maha bijaksana. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Apa mimpinya Nabi Yusuf? Melihat apa? Nabi Yusuf melihat apa? 11 bintang, matahari dan bulan sedang bersujud kepadanya. Kemudian Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya, tetapi ayahnya berpesan supaya tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya. Kemudian bagaimana? Saudaranya tahu Nabi Yusuf ini bagaimana? Yang paling disayang oleh ayahnya, sehingga dia bagaimana? Iri kepada Nabi Yusuf, kemudian berencana untuk menyelakainya. Kemudian dibawalah Nabi Yusuf ke hutan dan dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian menceritakan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf sudah dimakan oleh serigala dengan membawa bukti baju Nabi Yusuf yang berlumuran dengan darah. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya, ada beberapa saudagar yang datang melewati sumur tersebut, kemudian menimba untuk mengambil air. Maka akhirnya bagaimana? Nabi Yusuf berpegangan pada timba tersebut. Akhirnya kaget saudagar tersebut, ada seorang anak kecil yang bergelantungan di timba. Kemudian saudagar tersebut membawa Nabi Yusuf kecil ke kota untuk dijual. Nah, kemudian Nabi Yusuf dibeli oleh siapa? Nabi Yusuf dibeli oleh siapa? Penguasa negeri itu, yaitu penguasa negeri Mesir. Kemudian sang pembeli meminta istrinya yang bernama Zulaikha untuk memperlakukannya dengan baik. Kemudian pada suatu hari raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh Dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus. Nah, tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Kemudian sang raja mengumpulkan para penasihatnya agar tetapi tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan mimpi tersebut. Nah, akhirnya seorang pelayan meminta sang raja untuk minta izin menemui orang yang dapat menafsirkan mimpi, dan raja itu mengabulkannya. Kemudian dipanggillah Nabi Yusuf dan akhirnya dapat menafsirkan mimpi sang raja. Bagaimana mimpinya sang raja ditafsirkan oleh Nabi Yusuf? Yaitu kata Nabi Yusuf, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut, kemudian menyimpan
menyimpannya, sebab setelah 7 tahun tersebut akan datang 7 tahun masa sulit. Setelah mendengar penjelasan dari Nabi Yusuf, akhirnya Raja mengangkat Nabi Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Untuk selanjutnya bisa kita lihat video pembelajaran. Setelah melihat video yang sudah ditayangkan, sekarang siapa yang mau bertanya tentang video tersebut? Ayo, bagaimana? Siapa yang membeli Nabi Yusuf? Siapa yang membeli Nabi Yusuf? Siapa? Siapa? Penguasa negeri tersebut. Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Al-Aziz. Nama yang membeli Nabi Yusuf adalah Raja Al-Aziz, penguasa negeri tersebut. Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Saudara-saudara Nabi Yusuf membentuknya. Mengapa? Saudara-saudara Nabi Yusuf membencinya. Mengapa saudara-saudara Nabi Yusuf membencinya? Ayo, mengapa saudara-saudara Nabi Yusuf itu membenci Nabi Yusuf? Kenapa? Iya. Iya, karena ayahnya iri kepada Nabi Yusuf, merasa bahwa Nabi Yusuf lebih disayang, dicintai oleh ayahnya, sedang saudara-saudaranya yang lain tidak. Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa yang memfitnah Nabi Yusuf? Siapa yang memfitnah Nabi Yusuf? Siapa? Ayo, yang tahu siapa? Yang memfitnah Nabi Yusuf? Istri penguasa tersebut, yaitu istrinya Al-Aziz yang memfitnah Nabi Yusuf. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan tugas kelompok. LKPD-nya ini saya bagi, kalian tuh kerjakan dengan teman-teman sekelompok. Mengerjakannya karena tugas kelompok, maka harus bekerja sama. Semuanya harus saling membantu, dibantu teman-temannya.
Bantu temannya. Nih. Lagi baca nih. Bagaimana? Ada yang tadi nomor 2, baca soalnya. Oke. Baca soalnya. Sudah. Sekarang untuk kelompok 1 maju. Ayo maju. Gantian nanti. Kelompok 1 maju dulu. Siapa yang membaca? Iya. Ayo dibaca. Apa yang dikatakan? Nah, jawabannya nomor 1, jangan kamu ceritakan mimpi-mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Bagaimana dengan jawaban kalian? Nah, kalau tidak sama, tidak apa-apa. Kalian berarti tidak sama, Bu. Nah, nanti jawabanmu seperti apa? Jadi, tanggapi perbedaan antara jawaban kamu dengan jawaban teman kamu. Yang nomor 2. Ketika mengetahui saudara-saudara Nabi Yusuf mengetahui bahwa yang menjadi pejabat adalah Nabi Yusuf, kemudian saudara-saudaranya minta maaf. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Memaafkannya. Bagaimana dengan jawaban kalian? Hah? Tidak sama. Bagaimana jawabannya? Oh ya, memaafkan mereka. Terus nomor 3. Lalu pertanyaan nomor 2 tersebut, jika ada temanmu yang melakukan kesalahan terhadapmu, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang minta maaf kepadamu? Memaafkan teman saya. Nah, bagaimana dengan jawaban kalian? Sama. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 maju. Ayo kelompok 2. Ayo. Nah, mepet. Nah, dibaca. Jika Nabi itu bermimpi bahwa ada kesalahan tentang matahari dan bulan terjatuh kepadanya, kemudian Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya tentang mimpinya tersebut. Apa yang dikatakan ayahnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendengar mimpi tersebut? Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu.
Ya, jangan kamu ceritakan mimpimu tersebut kepada saudaramu. Bagaimana dengan yang lain? Sama? Nomor 2. Jawabannya memaafkan mereka. Bagaimana dengan jawaban kalian? Sama? Tidak sama? Memaafkannya. Oke. Nomor 3. Memaafkannya. Jawabannya? Sama. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Tepuk tangan. Kelompok 3 maju. Ayo kelompok 3. Silakan. Ayo. Baca. Yang keras. Iya, sama. Jangan kau ceritakan mimpi-mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Terus yang nomor 2. Apa? Memaafkannya. Bagaimana dengan jawaban yang lain? Sama. Ada yang tidak? Nomor 3. Memaafkannya. Oke, bagaimana jawaban kalian? Sama. Terima kasih untuk kelompok 3. Ayo. Terima kasih sayang. Dari jawaban kalian ada yang sama, ada yang tidak. Ada yang sama. Tidak, Bu. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau tulisannya atau kata-katanya tidak sama itu tidak masalah. Yang penting apa? Maksudnya sama. Memaafkan mereka, Bu. Memaafkannya, Bu. Itu sama. Untuk menambah semangat kita dalam belajar, ayo melakukan tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Terima kasih. Sekarang tugas individu. Untuk tugas individu ini saya bagikan dan kalian mengerjakannya sendiri. Nah, selesai? Ini punya.
panggil ibunya. Untuk tugas evaluasi sudah dikumpulkan semua, kita akan membahas tentang hikmah yang dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat kamu contoh nanti apa di rumah, di sekolah. Sifat apa yang dimiliki Nabi Yusuf kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa hikmahnya? Iya, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf yang pertama adalah memiliki sifat pemaaf. Kita harus memaafkan kesalahan orang lain, saudara kita, teman kita. Yang kedua, mencintai, mencintai dan menyayangi keluarga. Tidak hanya menyayangi keluarga saja, tapi juga menyayangi orang lain, teman kita dalam kelas, sekolah, teman bermain dan lain sebagainya. Yang ketiga, rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati, kita harus mempunyai sifat rendah hati. Apa rendah hati? Tidak sombong. Sudah menjadi pejabat, Nabi Yusuf tidak sombong. Kamu menjadi anak yang pintar, tidak boleh sombong. Harus tetap rendah hati. Sekarang kesimpulan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kesimpulannya? Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub dengan istrinya yang bernama Rahel. Terus Nabi Yusuf mempunyai satu saudara kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara lain. Iya. Yang selanjutnya kamu dibaca. Iya, melihat 10 bintang, bulan dan matahari sedang apa? Bersujud kepadanya. Selanjutnya apa? Bagaimana? Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Ayo yang lain. Apa? Ayo. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Apalagi 7 helai gandum yang hijau dan 7 helai gandum yang kering. Selanjutnya iya, Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat urusan pangan. Terus Nabi Yusuf memasukkan piala ke dalam karung Nabi Bunyamin. Ke dalam karungnya Bunyamin. Memasukkan piala ke dalam karungnya Bunyamin. Terus iya, Nabi Yusuf memberikan jubahnya kepada saudaranya untuk diberikan kepada ayahnya, terus diusapkan ke wajah ayahnya. Kemudian bagaimana mata ayahnya? Dapat
Iya, dapat melihat lagi. Terus kemudian Nabi Yusuf berkumpul dengan keluarganya di kerajaan Mesir. Mereka hidup bahagia. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sudah paham? Sudah. Kalian senang? Iya, senang. Kita bisa melihat video dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, minggu depan materi yang kita bahas adalah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Bisa dibaca di buku paketnya halaman 82. Dan kalian juga di rumah bisa mencari video tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Lihat di YouTube, ya dah? Dilihat di YouTube, cari, minta kepada orang tuanya, Bu, apa itu namanya, carikan video tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Untuk materi hari ini kita cukupkan sekarang. Boleh dirapikan bukunya. Ya, bukunya boleh dirapikan. Siap-siap dirapikan. Jangan sampai ada yang ketinggalan pensilnya. Semuanya sudah rapi. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang bagus. Kelompok 3, ulang dulu. Kelompok 2. Kelompok 1.